Halo para trader, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di Cuan Insider Channel. Jadi teman-teman, di video kita kali ini kita sedang tidak membahas mengenai saham teman-teman. Tapi kita lebih pengen ngebahas mengenai tarif Trump yang 32% turun ke 19%. Dan sebenarnya itu adil apa enggak sih? Apakah syarat 550 triliun itu sebanding apa enggak? Dan sebenarnya kalau kalian pikir sebanyak apa sih 550 triliun itu dan bisa dipakai buat apa aja. Jadi mari kita simak videonya. Oke teman-teman, jadi kita tuh wajib belanja 550 triliun, termasuk di dalamnya adalah pembelian 50 pesawat dari Boeing dan harus ada 777-nya. Dan alasannya sih untuk ngegedein Garuda ya. Padahal kalau kamu datang ke Garuda dan nanya-nanya masalahnya, problemnya Garuda itu bukan jumlah armada. Tapi kalau misalnya kita mau bahas Garuda itu kan jadi panjang ya. Tapi salah satu yang gue dengar dari beberapa orang di Garuda adalah bahkan penerbangan full aja, artinya penerbangan itu 100% penuh orangnya, itu aja bisa rugi gitu loh teman-teman. Jadi masalahnya emang bukan di jumlah armada, tapi ada masalah yang lain lah. Tapi nanti itulah kita bahas kalau misalnya di video yang lainnya. Dan aku juga bingung kenapa harus 777 gitu loh yang harus dibeli. Kenapa nggak 787? Karena kalau 787 itu kan pesawatnya pertama ya, itu cantik banget teman-teman. Pesawatnya itu cakep dah kalau lo lihat gitu loh. Terus kalau bandingin juga dengan maskapai lain, udah banyak tuh yang mulai pakai. ANA itu pakai dia ya, ANA itu pakai 787. Tapi ya itu nantilah jadi video lain lah. By the way, kita langsung aja ya. Kalau misalnya kalian negara kita punya uang sebanyak 550 triliun itu dibanding belanja di Amerika misalnya, bisa bikin apa aja sih dengan uang 550 triliun itu? Oke, buat gambaran ya teman-teman, 550 triliun itu sebanyak apa? Jadi kereta api cepat Jakarta-Bandung itu nilai pembangunannya itu 108 triliun teman-teman. Jadi kalau kita punya 550 triliun ya kita bisa bikin lagi 4 biji gitu loh teman-teman. 4 lagi kereta api cepat Jakarta-Bandung. Atau mungkin kita bisa bikin kereta api cepat Jakarta Semarang gitu loh teman-teman. Itu kalau kita mau bangun infrastruktur. Terus juga teman-teman ya, kita juga bisa kasih kuliah gratis teman-teman untuk 2 juta mahasiswa selama 4 tahun, full di cover mulai dari uang kuliahnya, uang jajannya, kosannya, itu full di cover selama 4 tahun. Itu anggarannya mungkin sekitar 50 jutaan per tahun atau sekitar 4 juta sebulan per orang. Jadi itu full gitu loh. Dan efek baiknya dari kuliah gratis itu kan pastinya kita harapin mereka itu bisa ngasilin produk baru, bisa ngasih nilai tambah ke produk yang kita hasilin, nilai ekspor kita, produk ekspor kita nilainya bisa lebih tinggi. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang ya, daya saing produk kita sama negara di kawasan itu kan ketat banget ya. Sekarang produk kita kan bisa dibilang hampir identik gitu loh sama produk negara-negara di kawasan kita, kayak Kamboja, kemudian Vietnam, terus kemudian Myanmar, ada Filipina juga. Mereka tuh bisa bikin apa yang kita bikin gitu loh. Dan mereka tuh bisa bikin lebih murah teman-teman. Jadi contoh ya, kalau misalnya di kita bikin barang itu HPP-nya atau harga pokok produksinya itu misalnya 100, sampai ke Amerika karena kita punya pajaknya 119, berarti kan sampai di Amerika itu 119 lah ya. Terus Vietnam sama Kamboja mereka bisa bikin produk yang sama dan HPP-nya mereka atau harga pokok produksi mereka itu bisa cuma 80 atau 90 gitu loh teman-teman. Ya, mungkin kalian berpikir kok bisa? Ya, pengusaha di sana kan kalian tahu pengusaha di sana enak gitu loh. Mereka tinggal ngomong pemerintah kita mau bangun ini, ya mereka dikasih apa yang mereka mau gitu loh. Jadi pada saat sampai di Amerika, walaupun kelihatannya pajaknya mereka itu lebih besar ya, 20 sampai 36% dan jelas itu lebih besar, tapi sampai di Amerika produknya mereka itu harganya cuma 96 sampai 122 gitu loh. Jadi mereka tetap bisa kompetitif gitu loh. Dan ditambah media mereka itu nggak rese. Media massa mereka tuh, media berita, media apapun mereka tuh nggak rese. Media mereka tuh nggak rese ke Amerika.
Coba media kita, itu media kita tuh rese banget loh ke Amerika. Kita tuh sering banget kayak, oh Amerika akhirnya menyerah. Gue juga bingung gitu. Amerika menyerah, Indonesia menang. Lah sekarang gini teman-teman, Amerika itu orang-orangnya ya, itu sangat apa ya, patriotik, sangat proudnya tuh sangat tinggi gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka kesambet, terus mereka itu misalnya tahu itu media kita itu begitu ngomongin mereka itu kayak mereka itu nggak ada apa-apanya, dan mereka tiba-tiba kesel, terus mereka bilang, ah gue nggak mau lagi ternyata dibeli barang Indonesia nih, orang Indonesia brengsek, udahlah gue mau beli tempat lain aja, udah nggak apa-apa, $5 atau $10 lebih banyak dibanding harga diri gue diinjek-injek gitu kan. Jadi ya terus gimana dong, makanya mungkin gue pikir ya dibanding itu mungkin bisa dipakai buat kasih kuliah gratis. Terus teman-teman kalau oke lah kita nggak mau bikin kuliah gratis, kita mau bikin kota mandiri. Kota mandiri misalnya kayak BSD, Alam Sutra, misalnya kita mau ngembangin IKN dengan uang sebanyak itu teman-teman, itu jelas bisa teman-teman. Bahkan kita bisa bikin perumahan gratis ya untuk 1 juta warga dengan anggaran per rumahnya itu 500 juta teman-teman, atau bisa kasih anggaran subsidi buat orang-orang yang baru mau beli rumah pertamanya dia gitu loh. Belum bicara kalau misalnya kita mau bikin pabrik. Oke, kita mau bikin pabrik sekelas Sritex misalnya. Sritex itu ya di Q4 kalau aku nggak salah ya, Q4 tahun 2024 asetnya itu sekitar 9 triliun. Jadi kalau kita mau bikin pabrik kayak sekelas Sritex, marilah kita kali 2 ya. Jadi kita butuh satu pabriknya sekitar 20 triliun. Kalau kita punya 500 triliun, maka kita tuh bisa bikin sekitar 25 pabrik teman-teman. Dan katanya data Sritex itu mereka pernah punya 30.000 karyawan. Kita nggak usah gede-gede lah ya. Dari 25 pabrik itu mungkin satu pabriknya bisa kasih pekerjaan ke 20.000 orang misalnya. Dan itu artinya teman-teman itu bisa kasih 500.000 pekerjaan baru, dan itu baru karyawan yang ada di dalam ekosistemnya itu loh. Maksudnya baru ada di dalam ekosistem pabriknya, belum yang di luar-luarnya. Belum misalnya kamu bicara warung, belum misalnya bicara transportasi apa segala macam dan ekonomi yang terdampak di dalam situ. Dan tentu saja kalau misalnya kita mau bikin pabrik gitu ya, dengan kita lihat kondisi geografis kita dekat ke Australia, kita bisa dekat kirim ke India dan kawan-kawan, Indonesia seharusnya bisa jadi sentral otomotif gitu loh. Jadi kita bisa bikin pabrik BYD, kita bisa bikin pabrik Toyota ya. Paling nggak dengan uang segitu mungkin kita bisa bikin 10 pabrik lebih gitu loh teman-teman. Jadi ya itu sih yang mungkin bisa dibikin dari uang 550 triliun dibanding misalnya dibelanjain ke Amerika. Tapi tentu saja ya plus minus ya. Menurut kalian itu tim yang mana? Apakah kalian itu tim orang yang ya udahlah kita ikutin tarif Trump, kita mesti belanja di dia. Toh sebelum-sebelumnya juga kita belanja di Amerika juga gitu loh. Sebelum ada tarif Trump kita tetap impor dari Amerika, kita tetap banyak impor dari Amerika, kedelai, bahan baku pesawat, onderdil pesawat, terus kita bikin banyaklah barang-barangnya, migas juga banyak kita ambil dari Amerika gitu loh. Sekarang ya kalian gimana menurut kalian gitu loh? Atau ya kita mau milih udah kita nggak apa-apa kena 39% dan uangnya itu untuk mengembangkan potensi yang Indonesia punya. Nah, kalian masuk tim mana? Komen di bawah, dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.